Aku, bangku tua yang sudah lama berdiri di sudut ruangan ini. Kayuku mulai retak, warnaku pudar, dan setiap hari aku hanya menjadi saksi bagi manusia yang datang dan pergi. Tapi hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seperti langit yang sedang menahan tangis. Di depanku berdiri seorang pemimpin, Pak Prabowo Subianto. Ia tidak membawa senyum, tidak membawa gaya yang megah. Yang kubaca dari wajahnya hanyalah beban dan amarah yang lahir dari rasa pedih. Ketika beliau mulai berbicara, suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat rakyatnya terluka. Pak Prabowo Subianto memperingatkan para pejabat dan aparat. Ia meminta mereka membersihkan diri, karena setiap rupiah itu bukan sekadar angka. Itu adalah harapan untuk guru, untuk sekolah, untuk anak-anak kecil yang hanya ingin belajar dengan tenang. Sebagai bangku tua, aku sudah mendengar banyak pidato. Tapi jarang ada suara seperti ini. Suara yang pecah ketika ia menyebut markup anggaran yang melompat puluhan hingga ratusan kali lipat. Barang yang seharusnya 10 juta menjadi angka yang mengiris hati. Kata-katanya tajam, tapi kesedihannya lebih terasa daripada kemarahannya. Lalu ruangan menjadi gelap. Layar besar menampilkan video. Dan aku menyaksikan, walau aku tak punya mata, tapi aku bisa merasakannya. Anak-anak menyeberangi sungai. Mereka memegang tali kecil, berusaha menjaga tas sekolah yang nyaris basah. Tidak ada tawa, tidak ada langkah ringan. Hanya perjuangan kecil yang seharusnya tidak perlu mereka lalui. Saat video itu diputar, aku merasa seperti ikut hanyut bersama derasnya air sungai itu. Betapa dinginnya, betapa beratnya, betapa tidak adilnya dunia untuk anak-anak sekecil itu. Ketika video berakhir, Pak Prabowo Subianto berbicara lagi. Suaranya lebih rendah, lebih berat. Ia mengatakan bahwa karena video itu, ia membentuk satuan tugas darurat untuk membangun jembatan. Lalu beliau menyebut angka yang membuat ruangan ini seperti berhenti bernapas. 300.000 jembatan dibutuhkan di seluruh negeri. Aku hanyalah bangku tua, tapi aku tahu angka itu adalah gambaran betapa panjang perjalanan bangsa ini. Betapa banyak desa yang terpisah sungai. Betapa banyak anak yang menunggu jembatan, seolah menunggu masa depan mereka sendiri. Pak Prabowo Subianto menyebut bahwa ia akan menggerakkan siapa saja yang mampu membantu. Mahasiswa teknik sipil, TNI, ZENI, BRIMOB, semua yang bersedia turun ke tanah, ke lumpur, ke hutan, ke sungai, untuk rakyat kecil. Kemudian suaranya berubah, seperti seseorang yang menahan kecewa yang sudah lama. Ia mengingatkan para elit Jakarta, mereka yang sibuk berdebat, saling menyalahkan, saling mengkritik tanpa menyentuh tanah tempat rakyatnya berdiri. Ia meminta mereka berhenti bermain kata-kata dan mulai bekerja nyata. Sebagai bangku tua, aku sudah sering mendengar perdebatan panjang yang akhirnya hilang begitu saja. Tapi hari itu, ketika Pak Prabowo Subianto berbicara, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah beliau tidak sedang marah pada orang, tetapi marah pada keadaan yang terlalu lama dibiarkan. Dan ketika pidatonya hampir berakhir, suaranya melunak. Beliau meminta dukungan dan doa, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangsa yang sedang ia coba perbaiki. Sebuah bangsa yang besar, luas, indah, tetapi sering terluka dan ditinggalkan. Aku bangku tua ini hanya bisa diam. Aku tidak tahu apakah jembatan-jembatan itu akan dibangun. Tidak tahu apakah korupsi akan berhenti. Tidak tahu apakah rakyat akan benar-benar merasakan perubahan. Tapi hari itu, untuk sesaat, aku merasakan harapan kecil yang muncul di antara retakan kayuku. Harapan yang rapuh, tapi nyata. Harapan bahwa kata-kata Pak Prabowo Subianto tidak akan hanyut seperti debu yang menempel di tubuhku. Semoga kata-kata itu menjadi jembatan. Bukan hanya suara, bukan hanya janji,
tetapi jembatan yang benar-benar menghubungkan mereka yang sudah terlalu lama menunggu dalam sunyi.